Apa yang kamu ingat dari liburan terakhirmu? Kamu yang tidak tahu ingin pergi kemana? Atau mungkin cuma mengunjungi tempat wisata yang umum? Bahkan kamu juga mengambil foto di tempat yang sama seperti kebanyakan orang. Karena kurang maksimal dalam merencanakan perjalanan membuat kamu menemui tempat wisata belum buka. Harga tiket lebih mahal dari info yang didapat. Jalanan tidak mulus, jarak antar wisata terlalu jauh sehingga sampai di wisata tujuan sudah gelap. Padahal masih banyak tempat wisata lain yang indah dan menarik di sepanjang perjalanan. Kamu ingin mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari liburanmu kemarin? Dengan Aturin, kamu bisa mendapatkan rekomendasi perjalanan sesuai budget dan kategori yang kamu sukai dengan mudah. Kamu dapat menemukan ribuan referensi rencana perjalanan dari traveler lainnya. Pilih dan edit rencana perjalanan yang kamu suka. Atau kamu dapat membuat rencana perjalanan sendiri secara praktis sesuai keinginanmu. Dan kamu juga akan mendapatkan informasi detail mengenai objek wisata di sini untuk melengkapi perjalananmu. Jangan lupa, bagikan rencana perjalananmu dan buat orang lain mengikuti jejak langkahmu. Agar banyak orang yang terbantu dalam merencanakan perjalanannya. Dan memiliki pengalaman juga kenangan yang tak terlupakan. Mau liburan? Pakai Aturin, dibikin gampang aja. Sektor pariwisata siap menyambut era new normal. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan perjalanan wisata di era new normal. Sebelum berangkat, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Jangan lupa siapkan travel kit seperti sabun, hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, botol minum, peralatan makan, dan alat ibadah pribadi. Dalam perjalanan, wajib menggunakan masker dan jangan lupa sediakan masker cadangan. Lakukan perjalanan wisata dengan jumlah orang yang sedikit. Pergi ke destinasi wisata domestik atau dalam provinsi. Saat tiba di destinasi wisata, taati protokol kesehatan yang dianjurkan. Dan ingat, selalu jaga jarak aman dalam perjalanan. Dengan Aturin, bikin gampang aja. Halo Sobat Aturin, selama pandemi ini, apa aja nih yang sudah kamu lakukan di rumah? Pernahkah kamu merasa bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja? Pasti seru ya kalau kita bisa keliling kota sambil kulineran, bermalam di penginapan yang nyaman, dan pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Sayangnya semua harus ditunda karena adanya pandemi. Tapi tidak perlu khawatir, kamu bisa mengobati kerinduan jalan-jalan dengan virtual tour.
Virtual tour adalah cara baru untuk traveling dari rumah. Kamu akan ditemani oleh pemandu wisata lokal yang akan menceritakan berbagai hal menarik seputar liburan di sana. Sehingga saat pandemi ini berakhir, kamu sudah tidak bingung deh mau traveling kemana. Kamu juga bisa memesan oleh-oleh khas daerah sana loh. Jadi, walaupun jalan-jalannya virtual, oleh-olehnya tetap aktual. Kamu bisa menikmati indahnya jalan-jalan virtual ke Labuan Bajo, Raja Ampat, dan banyak tempat seru lainnya melalui virtual tour bersama Aturin. Untuk mengikuti virtual tour ini, kamu bisa mengunjungi Instagram atau website Aturin. Lalu, pilih virtual tour mana yang ingin kamu ikuti. Sekarang, kamu bisa menikmati traveling ke destinasi impian secara virtual bersama orang tersayang. Kamu juga dapat berdiskusi langsung dengan pemandu wisata di sana loh. Pemesanan oleh-oleh pun menjadi praktis. Wah, oleh-oleh yang kamu tunggu sudah datang. Selamat menikmati. Gimana? Seru kan? Yuk cobain virtual tour bersama Aturin. Dengan Aturin, dibikin gampang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Aturin juga wisatawan virtual semua, gimana nih kabarnya? Saya harap baik dan sehat selalu ya. Perkenalkan saya Foni dan rekan saya Mas Oka yang akan menjadi co-host untuk acara virtual tour kali ini. Kembali lagi di acara virtual traveling bersama Aturin dengan tema virtual tour Eropa, Enrekang, Toraja, dan Palopo. Virtual traveling kali ini sangat spesial karena Aturin bekerja sama dengan para pegiat wisata Sulawesi Selatan yang merupakan alumni pelatihan virtual traveling program Localize SDGs. Oke, malam ini kita akan mengunjungi Eropa ya, Enrekang, Toraja, dan Palopo yang sangat menarik untuk kita ketahui. Tapi sebelum itu akan ada kata sambutan dari Ketua Asita untuk Bapak Didi Leonardo Manarba. Selamat malam, Bapak. Oke, kita akan mendengar kata sambutan dari Pak Didi ya. Mungkin Pak Didi. Cek. Oke. Selamat Selamat malam Pak malam. Didi. Iya, selamat malam. Assalamualaikum kabar, Pak? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam sehat. Oke, Salam pariwisata. Oke, teman-teman semuanya kita akan dengar kata sambutan dulu dari Pak Didi ya. Silahkan Pak Didi. Siap, Mbak. Terima kasih dan apresiasi saya atas nama penggiat pariwisata sekaligus juga kebetulan dipercayakan sebagai Ketua Asosiasi Biro Perjalanan Wisata di Sulawesi Selatan. Yang pertama, saya ingin mengajak kita semua untuk selalu bersyukur, ya, kemudian tetap selalu menjaga kesehatan. Semoga pariwisata segera bisa berjalan kembali. Yang paling dekat ya tentunya pergerakan wisatawan domestik sebelum insya Allah nanti dibukanya pergerakan wisatawan mancanegara baik masuk maupun keluar. Saya juga ingin berterima kasih kepada Aturin yang sudah memberi kesempatan, kemudian para narasumber di Sulawesi Selatan, khususnya Pak Mursid Wajuwana yang sudah menghubungi kita sama-sama mensupport acara yang saya anggap ini suatu terobosan yang baik, yang mengobati kerinduan kita untuk traveling melihat keindahan Sulawesi Selatan, Eropa, Enrekang, Toraja, Palopo. Untuk tema malam ini sangat menarik, sangat banyak objek destinasi wisata yang bisa kita nikmati di destinasi Eropa, apalagi sekarang dengan pengembangan desa wisata yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata bersama seluruh stakeholders, membuat objek wisata itu kita lihat bukan itu saja lagi, tetapi sekarang banyak objek wisata, khususnya desa wisata yang dikelola oleh masyarakat sadar wisata dan stakeholdernya di semua daerah untuk menambah amunisi destinasi wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan. Dan memang betul tadi secara virtual ditampilkan bahwa
sebelum kita menuju ke tur yang realita yang sebenarnya ya, kita juga bisa dimanjakan mata dan kita punya ini secara promosi untuk melihat mungkin dalam virtual ini ada hal-hal yang tidak bisa dilihat dari kasat mata. Nah, ini secara virtual bisa kita lihat di layar yang kecil, tetapi nantinya kita bisa wujudkan pada saat pandemi sudah longgar dan kita bisa langsung ke destinasi wisata itu. Teman-teman sekalian, saya juga ingin menitipkan pesan bahwa kami sekarang mereaktivasi paket wisata domestik di Sulawesi Selatan dengan beraneka macam varian-varian paket tur yang mungkin tidak seperti biasanya lagi. Ada juga yang temanya camping, ya. Kemudian ada juga yang kita bisa melakukan trekking, hiking sambil mempelajari sejarah-sejarah budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Hal ini tentu sangat menarik. Aturin juga bisa lebih banyak menginformasikan, mendeliver destinasi indahnya Sulawesi Selatan, terkhusus yang ditemakan pada malam ini, yaitu Eropa, Endrekang Toraja Palopo, ya. Sekali lagi sangat banyak destinasinya. Di Endrekang juga ada kurang lebih 135 titik objek wisata baru yang mungkin belum bisa dijangkau secara accessibilities oleh kendaraan-kendaraan biasa, tetapi ya kami berharap Pemkab setempat akan kami dorong juga untuk bisa mewujudkan itu supaya tambah banyak objek wisata yang diciptakan oleh daerah di Sulawesi Selatan, tambah banyak juga length of stay atau lama tinggal wisatawan yang akan eksplor atau mengelilingi Sulawesi Selatan. Nah, tentunya Aturin sekali lagi bisa mewujudkan itu untuk membantu kami mempromosikan betapa indahnya daerah ini. Expert-expert yang bicara juga di virtual ini, saya yakin dan percaya mereka sangat expert untuk bisa menyampaikan informasi-informasi yang sangat menarik, yang membuat pemirsanya nantinya betul-betul akan penasaran dan akan mewujudkan keinginannya untuk explore tur di Sulawesi Selatan, khususnya Endrekang Toraja Palopo. Selain itu, akses juga semakin baik dengan adanya direct flight dari Makassar ke Toraja maupun Makassar ke Palopo, membuat kita lebih mudah, ya, tidak susah lagi untuk berkunjung ke Toraja, berkunjung ke Palopo, Endrekang, ya. Tetapi saran saya jangan sepenuhnya naik pesawat. Kalau bisa, mungkin pergi dulu naik pesawat, pulangnya naik kendaraan, atau pulangnya naik pesawat, perginya naik lewat darat, maksud saya. Sehingga menikmati land tour sepanjang rute Makassar ke Toraja itu, Anda akan bisa menikmati betapa banyak stopover untuk kita melihat dan menikmati, bukan hanya melihat keindahan alam, ya, tetapi kulinernya juga, ya. Ini satu hal yang perlu kita bahwa kuliner di setiap daerah yang kita singgah itu beraneka ragam, beraneka macam, dan itu bisa memperkaya kita punya wisata untuk direkomendasikan ke semua daerah di seluruh wilayah Nusantara. Ya, karena sekali lagi sekarang yang kita harapkan dulu adanya pergerakan wisatawan domestik. Nah, mungkin itu saja, Mbak, yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya apresiasi dan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Aturin bisa sekali lagi menambah wawasan para calon travelers untuk bisa mengunjungi Sulawesi Selatan dan berkolaborasi dengan semua stakeholders yang ada di Sulawesi Selatan, baik
pemerintah kabupaten kota setempat maupun stakeholder lainnya industri pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Sekali lagi terima kasih, apresiasi saya, dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam pariwisata. Oke, terima kasih banyak ya Pak Didi atas kata Waalaikumsalam. Terima kasih sambutannya. kembali. Kita berharap banget bisa mengunjungi Sulawesi Selatan secara langsung untuk kedepannya. Oke deh teman-teman semuanya. Malam ini kita akan disambut oleh akan dipandu oleh Bang Mursyid yang merupakan salah satu pegiat wisata di Sulawesi Selatan. Kalau gitu kita sapa dulu nih Bang Mursyidnya. Halo, selamat malam Bang Mursyid. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bang Mursyid, kalau boleh tahu sekarang lagi kesibukannya lagi ngapain nih? Lagi sibuk apa belakang ini? Ya, sibuk-sibuk belajar aja, ikut-ikut. Kalau misalnya ada kegiatan teman-teman pariwisata, ya ikut-ikut. Misalnya ada meeting, ada pelatihan, ya itu aja. Oke, baik deh. Teman-teman semuanya, sebelum kita mulai akan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ialah karena kita bergantung dari internet ya, jadi jika ada gangguan jaringan, jangan khawatir, kami akan segera mengirimkan yang baru kepada Sobat Aturin semuanya. Nah, jika acara ini tidak bisa berlanjut karena hal tersebut, kami akan tapping video bersama Bang Mursyid, akan kami kirimkan sesegera mungkin kepada Sobat Aturin semuanya. Jika ada pertanyaan, boleh silahkan tuliskan di kolom chat, nanti akan saya sampaikan ke Bang Mursyidnya. Pastikan juga untuk ikuti acara sampai akhir karena akan seru banget, edukatif, informatif. Selain itu juga Sobat Aturin di rumah juga dipersilahkan untuk membagikan pengalaman ini, mengikuti acara ini, dan jika update Instagram jangan lupa tag atau mention di @aturin.official. Oke deh, tanpa banyak kata-kata lagi kita bisa mulai aja. Kita akan mengunjungi Bang Mursyid dulu, kita naik pesawat dulu nih ya. Naik pesawatnya virtual dulu ya teman-teman semuanya. Kita akan mengunjungi Bang Mursyid yang ada di Sulawesi Selatan. Oke, kita sudah sampai. Kita cari dulu nih mana Bang Mursyidnya. Oke deh, untuk Bang Mursyid, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, selamat malam teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Semoga baji-baji saja ya. Jadi sebelum kita memulai acara tur ini, marilah kita sama-sama berdoa dulu. Semoga acara kita berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Berdoa sesuai dengan tata cara dan keyakinan dimulai. Oke, selesai. Baik, Bapak Ibu, karena hari ini adalah virtual tour, saya akan mempraktekkan secara virtual, tapi seakan-akan itu adalah aktual atau realita. Baik, selamat datang di Kota Makassar, Kota Angin Mamiri. Saya Mursyid Wajwana. Bapak Ibu bisa panggil saya Mursyid atau panggil saya Mur, asal jangan dipanggil Syed. Baik, jadi kami adalah perwakilan dari Aturin Tour and Travel. Saya hari ini ditemani oleh driver kita yang bernama Mr. X. Kamilah yang akan menemani Bapak Ibu kurang lebih 3 hari 2 malam selama berada di Eropa ini, Enrekang, Toraja, dan Palopo. Baik, jadi posisi kita masih di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Jadi bandara ini lebih dikenal dengan Bandara Makassar, walaupun posisinya itu sebetulnya berada di Kabupaten Maros. Dan kode penerbangannya itu masih memakai UPG, karena sebetulnya nama Makassar ini pernah diganti menjadi Ujung Pandang di tahun 1975 sampai 1999. Jadi awalnya Makassar, kemudian diganti Ujung Pandang, setelah itu diganti menjadi Makassar kembali sampai sekarang ini. Itulah kenapa kode penerbangan itu masih memakai UPG atau singkatan dari Ujung Pandang. Ujung Pandang sendiri masih dipakai juga ya, dipakai satu kecamatan di
Kota Makassar. Ya baik, Bapak Ibu, jadi kita sekarang berada di Sulawesi Selatan. Tur kita adalah tur Eropa. Eropa kini tidak perlu memakai paspor ataupun visa. Ya, Eropa itu adalah singkatan dari 3 kabupaten kota, Nrekang, Toraja, dan Palopo. Bisa dilihat ya di peta Sulawesi Selatan. Ya, jadi next mungkin silakan. Ya, jadi sebelum kita belajar bahasa Eropa, kita akan ada video sedikit ya. Karena Bapak Ibu selama kurang lebih 3 hari di sini, mungkin Bapak Ibu akan mendengar bahasa-bahasa Eropa yang mungkin Bapak Ibu akan kurang paham. Jadi kita belajar sedikit dulu yang bahasa mungkin yang biasa kita akan dengarkan selama tur. Silakan. Kami Santoraya Umba padang kiolai Mapari masusah dirapoi Tanti boma kanda penawa Jamu pasadan pelempro Tumpas sundung rompro. Bang Mursid, maaf masih di. Oke, baik. Sorry tadi mute. Oke, baik. Tadi kita sudah mendengarkan lagu Toraja yang singkat ya. Ya, jadi di sini ada beberapa kosakata yang kami masukkan seperti tidak. Tidak itu kalau bahasa Eropa itu tae. Semua Nrekang, Toraja, Palopo itu tahu kalau tae. Namun di Nrekang sendiri, di Kabupaten Nrekang itu ada kurang lebih 3 kata kosakata. Eda, Njoo dengan tae. 3 ya. Kalau kamu pada umumnya menggunakan kita, jadi ada penekanan sedikit. Ya, dalam bahasa Indonesia, kita itu mirip ya, kita dengan kita. Jadi penekanannya beda dan artinya juga beda. Jadi kita itu kalau dalam bahasa orang Sulawesi Selatan, itu adalah Anda, itu lebih sopan sedikit. Kemudian terima kasih. Terima kasih itu hanya Toraja saja yang punya bahasa lokal sendiri, kure sumanga. Jadi kalau di Tanah Toraja, Bapak Ibu mendengar orang lokal bilang kure sumanga, itu artinya terima kasih. Kure sumanga. Jadi balasannya pura-puraya. Kemudian makan, nah kita selama tur 3 hari 2 malam ini akan banyak makan, khususnya makanan tradisional. Bahasa daerahnya itu kumande, permisi itu tabe, ya rumah itu banua atau bola. Tidur itu mama, laki-laki itu muane, perempuan baine, gunung itu butu atau buntu. Menyanyi itu adalah menani. Ya, jadi itulah sedikit kosakata yang kemungkinan Bapak Ibu akan mendengarnya selama tur di Eropa nanti, Nrekang, Tanah Toraja dan Palopo. Oke, next. Oke, berikut adalah itinerary atau manual acara kita selama kurang lebih 3 hari 2 malam. Karena ini virtual, jadi kami padatkan waktu juga. Ya, sebetulnya 3 hari 2 malam itu kurang baik ya di 3 tempat ini. Baik, Bapak Ibu setelah tiba di bandara, kemudian akan kami antar ke Kabupaten Nrekang. Namun sebelum itu Bapak Ibu akan makan siang atau lunch di Parepare, kota kelahiran Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Ya, presiden kita yang ketiga ya, Pak Profesor ya. Kemudian ya makan siang di Kenari Restoran Parepare ya. Setelah itu Bapak Ibu akan kami antar menuju ke Bambapuang Gunung Nona. Baik, ini kita masih di perjalanan ya, jadi masih di Kabupaten Maros. Jadi ada beberapa kabupaten yang akan kita lewati sebelum sampai di kota Parepare. Yang pertama Maros, yang kedua adalah Pangkep atau Pangkajene Kepulauan, yang ketiga adalah Kabupaten Baru, yang keempat adalah kota Parepare. Ya, di sana nanti Bapak Ibu akan santap siang di restoran Bukit Kenari. Ya. Oke. Perjalanan kurang lebih 3 jam ya. 3 jam atau 2,5 jam ke Parepare. Oke, next. Ya. Kemudian kami akan bacakan dulu ya
rundown-nya semua menuju ke negeri di atas awan Lulai nanti. Kemudian ada coffee break, kembali ke hotel, sarapan, proses check out, menuju ke Kota Palopo, makan siang di rumah makan Ulu Bale, mengunjungi Masjid Jami Kota Palopo, mengunjungi Istana Datu Luwu Museum, dinner di Kota Palopo, dan check-in di hotel. Oke, kita kembali dulu mungkin di slide berikutnya. Oke, jadi hari ketiga itu sarapan pagi, check out, kemudian shopping oleh-oleh, setelah itu menuju Bandara Lagaligo Buah dan terbang ke Makassar, transit Makassar, dan kembali ke rumah Bapak Ibu masing-masing. Jadi seperti itulah kurang lebih manual acaranya. Mohon kembali ke ya. Baik Bapak Ibu, ya setelah makan siang bagaimana rasanya makan siang hari ini? Ya. Jadi makan siang hari ini ya sedap ya, semoga sesuai selera. Dari Kota Parepare ini kita akan menuju ke Bambapuang ya di Kabupaten Nrekang. Jadi kita akan stop coffee break di sana di Bambapuang ya. Atau banyak orang menyebutnya dengan nama Gunung Nona. Ya. Jadi kurang lebih perjalanan adalah 3 bisa sampai 4 jam karena itu bukit, hanya melewati Kabupaten Sidrap saja. Yang kurang lebih 83 sampai 90 km saja dari Kota Parepare ini. Ya. Oke, baik. Nah, ini kita sudah sampai ya. Sudah sampai di Bambapuang Gunung Nona. Bapak Ibu, Aturin Tour and Travel sudah menyiapkan kopi teh dan gorengan untuk coffee break. Silakan Bapak Ibu yang minum kopi silakan pesan kopi, yang teh silakan pesan teh. Jadi setelah mengambil kopi dan snacknya, kopi teh, Bapak Ibu dipersilakan untuk kumpul karena ada yang ingin kami ceritakan di Bambapuang Gunung Nona ini. Ya, Gunung Nona ini diartikan ke dalam bahasa Indonesia, jadi bahasa lokalnya itu Butu Kabobong. Ya, kita lihat ya, Butu Kabobong atau Gunung Nona. Jadi gunung ini punya cerita rakyat, ada beberapa cerita, namun saya akan memilih satu cerita saja untuk kami sampaikan atau kami ceritakan di kesempatan ini. Jadi cerita rakyat dahulu kala di negeri ini atau di wilayah ini ada sebuah kerajaan yang sangat besar, yang kaya raya, ya, yang mempunyai putra dan putri dan rakyat yang makmur. Suatu ketika sang raja ini merasa risau karena hartanya takut nanti diambil orang. Ya, jadi sang raja ini mempunyai niat untuk menikahkan anaknya ini, anak kandungnya sendiri, anak kandungnya yang perempuan dan laki-laki, untuk dinikahkan supaya hartanya itu tidak berpindah ke orang lain. Karena menurut keyakinannya kalau dinikahkan dengan orang lain, maka hartanya itu bisa terbagi. Ya, jadi singkat cerita proses pernikahan itu sudah dimulai. Pas malam pernikahan datanglah badai hujan. Ya, dan ditenggelamkanlah kampung atau kerajaan itu. Yang perempuan itu lari ke gunung dan itulah membentuk seperti itu. Ya. Jadi itu membentuk satu bentuk kepunyaan wanita ya, bukan yang dua tapi yang satu. Ya, kalau mendengar Gunung Nona, orang mungkin akan berpikir yang dua, tapi yang satu. Sebetulnya ini juga ada pasangannya, namun kami tidak menampilkan karena itu terlalu nampak ya. Jadi kami tidak terlalu menampakkan pasangannya. Jadi yang laki-laki juga lari ke tempat lain, maka berbentuklah seperti itu juga, seperti kepunyaan laki-laki. Ya, itulah historisnya di Kabupaten Nrekang ini. Jadi Nrekang ini termasuk kategori Bugis sebetulnya. Seperti kita tahu bahwa Sulawesi Selatan itu ada 3 etnis, Bugis, Makassar, dan Toraja. Ya, itu. Sebetulnya ada Mandar juga dan etnis lain. Bugis, Makassar, dan Toraja. Namun Nrekang atau Kabupaten Nrekang ini lebih mirip dengan etnis Toraja sebetulnya. Bahasanya lebih mirip, kebiasaannya, parasnya agak-agak mirip, seperti juga dengan Palopo atau Luwu. Itu sama-sama dikategorikan suku atau orang Bugis.
Ya, jadi di Nrekang ini juga terkenal di WHO ya, di internasional tercatat di WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, ada namanya kampung ya, kampung No Smoking Village atau kampung tanpa asap rokok, yang biasa juga disebut dengan Bone-Bone. Cuman agak jauh, kampung ini tidak kita lalui, hanya menambah wawasan kita bersama saja. Di No Smoking Village ini, kampung orang yang masuk ke dalam kampung itu tidak boleh membawa rokok atau tidak boleh merokok. Itu disimpan di luar dulu, setelah keluar dari kampung itu baru boleh mengambil kembali rokoknya. Ya, jadi di Nrekang ini juga terkenal dengan sayur mayurnya ya. Kami banyak konsumsi sayur mayur dari Kabupaten Nrekang seperti buah juga, khususnya buah salak. Ya, buah salak dan juga buah papaya. Kalau di kampungnya Bapak Ibu ada berapa buah papaya? Ada berapa jenis? Ya, boleh dijawab di komentar ya, ada berapa jenis Banyak. buah? Banyak ya? Ya. Kalau di Nrekang cuma ada 2 jenis buah papaya, Pak. Iya, jadi buah papaya cuma ada 2 jenis di Nrekang. Yang pertama itu papaya, yang kedua itu mamaya. Bedanya kalau papaya itu agak lonjong, kalau mamaya itu agak bulat. Iya. Oke, Bapak Ibu, setelah coffee break ini kita akan langsung menuju ke Tanah Toraja. Perjalanan kurang lebih 2 jam sampai 2,5 jam perjalanan. Ketinggian itu minimal 800 meter di atas permukaan laut. Ada satu kabupaten yang kita lalui, Kabupaten Tanah Toraja, atau kadang disebut juga Toraja Selatan. Ya, jadi kita sekarang menuju ke Tanah Toraja ya. Setelah coffee break, kita menuju ke Tanah Toraja. Sampai di sana kita akan makan malam dulu. Ya, jadi Toraja sekarang terbagi menjadi 2 kabupaten, Toraja Selatan atau Tanah Toraja dan Toraja Utara sejak tahun 2008. Jadi fokus kita hotel dan objek-objek wisata yang akan kita kunjungi itu di Toraja Utara, di sekitar Rantepao. Jadi kita melewati nanti Toraja Selatan ya. Ya, baik, Bapak Ibu, kita sudah sampai di restoran. Sebelum ke hotel istirahat, Bapak Ibu akan menikmati dulu santap malam di Tanah Toraja. Oke, silakan videonya. Ya, ya kita akan melihat ya jenis-jenis makanan khas di Tanah Toraja yang akan jadi bahan santap. Pesan videonya, host. Ya, ada video makanan khas di Tanah Toraja. Ini adalah makanan khas Toraja, namanya Pak Piong. Pak Piong ini dimasak dalam bambu. Cara memasaknya itu dengan dibakar. Ini adalah pengkolok Pak Piong pemerasan. Ini dibuat dengan bumbu khas Tanah Toraja dari sebuah buah yang disebut dengan pangi. Dalam biji pangi itu ada bumbu yang diambil yang berwarna hitam, kemudian itu yang diolah menjadi pemanasan. Keren semangat. Oke, baik Bapak Ibu, kita sudah santap malam, makan malam makanan tradisional dari Tanah Toraja ya, Pak Piong. Jadi dimasak dalam bambu seperti lemang ya, tapi isinya adalah ayam, kadang-kadang juga ikan. Kemudian yang hitam tadi itu dibuat dari pangi ya. Ya, pangi mungkin sesuatu yang baru yang orang dari luar Sulawesi Selatan itu mungkin kurang tahu. Jadi pangi itu keluak, nama keluak. Nah, itulah yang dibikin jadinya hitam seperti itu. Baik Bapak Ibu, setelah makan malam kita langsung menuju ke hotel untuk istirahat karena dini hari nanti Bapak Ibu akan kami jemput menuju ke negeri awan lain. Oke, jadi ya. Jadi kita langsung menuju ke Heritage Hotel ya. Jadi hotelnya Bapak Ibu besok dini hari Bapak Ibu akan dijemput jam 3.30 dini hari menuju ke negeri di atas awan lelai. Kita akan menggunakan mobil kecil karena jalanannya itu agak sempit dan curam mendaki gunung. Itu di atas ketinggian kurang lebih 1.300 sampai 1.500
meter di atas permukaan laut. Ini kita sudah sampai di hotel ya, ini di area hotel, jadi berbentuk cottage-nya seperti ini, seperti rumah adat Toraja atau rumah tongkonan. Ya, jadi Bapak Ibu silakan dicek dan recheck barang-barangnya sebelum turun, karena bisnya nanti tidak akan parkir di hotel, jadi bisnya nanti itu akan keluar dari hotel atau parkir di luar hotel. Ya, jadi Bapak Ibu silakan mempersiapkan besok bajunya yang hangat mungkinnya, karena di atas mungkin agak dingin, namun jika Bapak Ibu sudah terbiasa dengan cuaca dingin ya tidak apa-apa. Di sana nanti Bapak Ibu juga bisa melaksanakan sholat, ada musola kecil yang bagi yang muslim, ada musola kecil yang bisa Bapak Ibu tempati nanti untuk sholat subuh. Karena kita nanti berangkatnya itu kurang lebih jam 3.30, perjalanan kurang lebih 30 menit. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di lobi hotel. Ya, ada welcome dance. Silakan host videonya. Ya, oke. Ya, ini. Selamat datang di Tanah Toraja, selamat menginap di Toraja Miscellanea Hotel. Semoga liburannya menyenangkan, keren semangat. Oke, baik Bapak Ibu, selamat pagi, selamat dini hari. Bagaimana istirahatnya malam ini? Ya. Jadi semoga istirahatnya nyaman ya di Hotel Heritage Toraja. Dari sini Bapak Ibu akan menuju ke Lolai, negeri di atas awan. Ya. Jadi perjalanan itu kurang lebih 30 menit. Nanti Bapak Ibu akan terbagi beberapa mobil. Satu mobil itu isinya 5-6 orang saja. Ya. Jadi sekarang kita menuju ke Lolai ya. Lolai, negeri di atas awan. Jadi di sana nanti Bapak Ibu akan coffee break, ada kopi, teh, silahkan dipilih sesuai selera. Kemudian ada gorengan yang disiapkan oleh Aturin Tour and Travel. Ya, jadi negeri di atas awan Lolai ini adalah objek wisata yang kadang-kadang ada, kadang tidak ada juga. Jadi tergantung dengan keberuntungan. Semoga dini hari ini Bapak Ibu bisa melihat awan yang sangat cantik. Kenapa disebut negeri di atas awan? Karena awannya itu seperti lantai nanti. Kita seakan-akan berada di atas awan. Makanya disebut dengan negeri di atas awan. Di sini ada beberapa spot kalau Bapak Ibu ingin berfoto atau melihat-lihat. Ya. Jadi semoga saja cuaca baik hari ini ya. Kita akan menikmati atau melihat sunrise, awan, dan juga coffee break di sana. Oke, baik. Silakan mungkin video sunrise-nya. Ya, kami ada video juga sunrise ya, supaya Bapak Ibu bisa melihat. Dan duka tu depa memina Toraya, tu dan taru di pasar dan jo pesta. L'amore come tande sangat na tu depa. Depa tori, kami di kandiri pasir kopi. Apa boleh ke kopi na Toraya, l'amore taru kami angge tapu. Depa tori, udah di baluk gertingo perkokoan. Tu di baluk sola depa bobo na bade. Tu marawari alina santilona. Mai komi si uluku si asang baraku. Mai komi langan Toraya. Male un tiro tondo kaballo. Tondo Toraya sangana. Na buda duka tu inan wisatana. Umpama sanang pinanta. Dan pamisa tu dari kalupai. Depa tori. Mamilyurikan di ke allo ke bongi. Inang mamitongan, inang tayo duana. Kemi pasi sola kopi na Toraya.
Oke, baik Bapak Ibu. Alhamdulillah dini hari ini keberuntungan masih memihak kita. Awannya sangat cantik ya. Jadi sambil menikmati kopi hitam Toraja. Ya, mari kita minum sama-sama kopi Toraja ya. Ya, baik Bapak Ibu. Kalau ke Tanah Toraja, salah satu oleh-oleh atau khasnya itu adalah kopi hitam ya, kopi hitam Tanah Toraja. Nah, ini sangat nikmat sekali. Seperti kita tahu terbagi ada beberapa. Jadi ada Arabica dan Robusta. Jadi dahulu menurut orang-orang tua dahulu, kopi Toraja itu kopi itu hanya boleh diminum oleh kaum bangsawan saja atau menengah ke atas. Ya, nanti belakangan ini semua orang boleh meminum kopi, bahkan ada yang seperti obat 3 kali sehari atau lebih dari 3 kali sehari minum kopi Toraja ini. Baik, jadi kopi Toraja selain untuk minuman di Sulawesi Selatan, ibu-ibu menjadikan kopi Toraja itu sebagai obat. Nah, ini ilmu ya, tapi tolong jangan disampaikan ke orang lain. Ini hanya khusus yang hadir di acara webinar Aturin saja. Jadi kami akan share caranya dibikin obat oleh ibu-ibu di Tanah Toraja atau di Sulawesi Selatan. Jadi ibu-ibu kalau bikin kopi untuk suaminya, jadi didoakan. Doanya seperti ini. Kalau dia Muslim biasanya basmalah dulu, Bismillahirrahmanirrahim, sambil diaduk ya, dibikin, didoakan seperti ini. Ya Allah ya Tuhan, hitamkanlah penglihatan suamiku untuk melihat gadis-gadis lain seperti hitamnya kopi ini. Kemudian ditiup. Oh, jadi seperti itu ya. Ya, nanti kalau ada mau praktekkan boleh. Mantap, boleh mantap. praktek. Ya, boleh dipraktekkan nanti. Ya, jadi didoakan seperti itu. Kemudian dikasih suaminya. Untuk bapak-bapak itu ada penangkalnya ya. Ada penangkalnya. Nanti hubungi Autorin saja gimana penangkalnya supaya ilmu itu tidak masuk ke dia. Ya, saya ingin sharing kepada Bapak Ibu, ini bukan sulap, bukan sihir seperti Uncle Dodo ya. Jadi saya ingin menyamakan persepsi apakah sama di luar Sulawesi atau di luar Indonesia ya. Ternyata di Sulawesi Selatan itu cara membuat kopi antara laki-laki dengan perempuan itu sangat berbeda. Mungkin Pak Saiful sudah tahu ya, sudah paham ya. Ya. Jadi antara laki-laki dengan perempuan membuat kopi itu perbedaannya. Paham sekali Pak. Ya, hanya di cara mengaduknya saja. Jadi kalau bapak-bapak di Sulawesi Selatan, khususnya di Tanah Toraja bikin kopi, itu cara mengaduknya seperti ini. Sendoknya dipakai mengaduk. Tapi kalau ibu-ibu di Sulawesi Selatan atau di Tanah Toraja, cara mengaduk kopinya itu tidak seperti itu. Gelasnya yang dipakai mengaduk seperti ini. Ya, itu bedanya. Ya, tapi saya pernah ketemu sama orang Jawa, waktu saya menjelaskan itu, dia bilang, kalau di Jawa lebih hebat lagi dong, Mas. Loh, kok bisa, Pak? Iya, katanya kalau di Jawa itu cara mengaduknya itu tidak seperti itu, tapi gelasnya katanya itu di atas kemudian diaduk seperti ini. Wah, ternyata kanuragannya orang Jawa lebih hebat ya. Oke, baik Bapak Ibu, setelah coffee break di sini menikmati sunrise, ya kita akan langsung menuju ke hotel dulu ya, biar Bapak Ibu bisa istirahat sejenak. Ya, kita kembali ke Heritage Hotel, biar Bapak Ibu bisa istirahat sejenak. Sarapan paginya nanti di Heritage Hotel ya. Setelah Heritage, baru Bapak Ibu akan check out menuju ke Kota Palopo. Jadi Toraja ya, hanya itu yang kita kunjungi ya. Kalau mau tahu lebih banyak tentang Toraja, besok jangan lupa untuk mengikuti webinar Aturin ya. Nah, besok jamnya yang sama akan dipandu oleh teman kami Pak Adil. Ya, kalau ingin lebih tahu tentang Tanah Toraja. Oke, baik, kita langsung kembali ke hotel ya untuk istirahat. Kami akan kasih waktu Bapak Ibu kurang lebih 2 jam setelah sampai di sana. 2 jam di hotel, 1 jam mungkin untuk proses sarapan dan packing, kemudian proses check out kurang lebih 1 jam, jadi 2 jam. Setelah 2 jam, kami akan menjemput Bapak Ibu di depan lobi. Mohon untuk mempersiapkan barang-barangnya, di packing baik-baik barang-barangnya, jangan sampai ada yang tertinggal. Dari sana kita akan langsung menuju ke Kota
Palopo. Ya, jadi Toraja. Ya, khususnya di Toraja Utara ini hotel. Baik, kita langsung menuju ke Kota Palopo. Ya, baik Bapak Ibu sudah berkumpul semua. Silakan dicek dan recheck lagi barang-barang bawaan. Jangan sampai ada yang tertinggal di hotel karena kita tidak akan kembali lagi di hotel ini dalam waktu dekat. Kita akan langsung menuju ke Kota Palopo. Dari Palopo Bapak Ibu akan kembali transit ke Makassar dan terbang ke rumah masing-masing. Perjalanan kurang lebih 3 jam, bahkan bisa sampai 4 jam kalau agak padat ya, padat kendaraan dan jika Bapak Ibu banyak mampir-mampir. Ya, namun sebelum sampai ya, kita akan makan siang dulu nanti di rumah makan tradisional namanya Rumah Makan Ulu Bale di Kota Palopo. Ya. Jadi makan siang di sana nanti di Rumah Makan Ulu Bale. Di sana Aturin sudah menyiapkan menu-menu spesial yang kemungkinan Bapak Ibu tidak akan menemukannya di tempat lain atau di tempat wisata lain ya. Di sana Bapak Ibu bisa makan sagu atau kapurung ya, kapurung, papeda atau pugalu. Ada banyak namanya ya sagu. Banyak yang bilang makanan ini khas dari Papua ataupun Ambon ya. Namun sebetulnya ini juga khas di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Palopo atau di Luwu. Papeda, Ada kapurung. Iya. Ada kapurung, ada parede. Parede itu ikan. Ya, ikan dengan airnya dengan kuah. Jadi biasanya orang sini menyebutnya parede. Nah, selain itu ada pacok juga. Ya, ada pacok. Nah, itu adalah sayurnya sayur bening. Kemudian juga ada pacok. Pacok ini makanan khas juga, mirip dengan sashimi. Ya, kalau Bapak Ibu pernah ke Jepang atau pernah makan makanan khas Jepang yang namanya sashimi, itu mirip-mirip dengan pacok ini. Jadi pacok ini biasanya dari ikan atau kadang juga dari udang atau cumi, tidak dimasak dengan api. Hanya pakai cuka, kemudian garam dan lombok biji. Jadi dimakan dengan nasi ataupun dange. Dange itu dari sagu juga, tapi kering. Ya, inilah gambar papeda atau kapurung. Cara penyajiannya itu beda-beda ya. Ada yang kadang pakai daging, ada pakai ikan, atau kadang-kadang juga pakai udang. Jadi biasanya tergantung selera yang buat. Nah, namun karena di restoran ini Bapak Ibu mungkin belum pernah makan, ya pihak Aturin Tour and Travel sudah menyiapkan yang umumnya dimakan orang, jadi kapurung atau papeda. Bapak Ibu juga yang tidak ingin menyicipi, boleh nanti pesan ayam ya. Ya ada ayam juga nanti, ayam goreng ataupun telur dadar. Jika ada yang tidak berkenan untuk mencicipi makanan khas di Kota Palopo ini. Ya, oke baik. Bagaimana Bapak Ibu makan siang hari ini? Semoga sedap nikmat ya. Nah, dari sini kita akan mengunjungi Masjid Jami Kota Palopo. Ya, jadi salah satu masjid tertua ya. Jadi kalau ke Kota Palopo tidak sah juga ya kalau kita tidak mengunjungi Masjid Jami Kota Palopo. Masjid ini walaupun masjid itu identik dengan Islam, namun kami biasanya bukan hanya orang Muslim yang kami bawa ke masjid ini. Kadang-kadang juga non-Muslim atau kadang-kadang bule yang ingin lihat-lihat. Namun kalau yang perempuan biasanya harus pakai sarung dan penutup kepala. Ya, kalau ingin masuk atau melihat-lihat ke dalam, sampai di teras. Kalau laki-lakinya biasanya bisa sampai ke dalam. Jadi secara singkat, masjid ini salah satu masjid tertua, bisa dikatakan juga adalah monumen tentang sejarah masuknya Islam di Kota Palopo. Seperti yang kita tahu dan sudah dibahas teman-teman bahwa ada 3 orang Sumatera Barat yang menyampaikan Islam ya. Ya, Dato' Ribandang, Dato' Detiro, Dato' Patimang. Ya, jadi Dato' Sulaiman lah yang sampai ke Kota Palopo. Di sana juga waktu itu menurut rakyat ada beberapa cerita rakyat ya historisnya. Menurut masyarakat lokal dulu,
waktu masuknya Islam ke sini itu di masa Datuk Sulaiman itu bertarung, bukan bertarung fisik ya, bertarung ilmu dengan Raja Luwu waktu itu. Ya, kata Raja Luwu, saya akan memeluk agama Islam kalau kamu bisa mengalahkan saya. Orang dulu kan sakti-sakti. Jadi konon katanya Raja Luwu itu menyusun telur. Ini banyak persepsi cerita. Saya akan memilih salah satunya ya. Konon katanya Raja Luwu menyusun telur itu sampai tidak terlihat dan tidak jatuh, sampai tidak terlihat. Ya, Datuk Sulaiman kemudian mengambil telur itu dari bawah satu persatu tanpa jatuh. Ya, akhirnya si Raja Luwu ini merasa kalah dan dikasih tantangan terakhir. Jadi dia punya cincin, ya, cincinnya itu diberitahukan bahwa saya punya cincin ini akan saya lempar ke laut. Kalau cincin ini bisa kembali kepada saya, maka saya akan memeluk agama Islam. Ya, jadi cincinnya itu dilempar ke laut. Kata Datuk Sulaiman, besok pagi akan ada nelayan yang membawa ikan besar. Nah, silakan ambil ikan itu, kemudian dibelah. Ya, singkat cerita, keesokan harinya pagi-pagi, betul ada nelayan yang membawa ikan besar. Kemudian ikan itu dibelah, ada cincin di dalam. Akhirnya di masa itu mulailah Islam dipeluk. Jadi diperkirakan itu di tahun 1600-an karena masjid ini diperkirakan tahun 1604. Jadi bangunannya masih sangat dipertahankan ya. Di tengah-tengahnya itu ada tiang yang sangat besar. Biasanya orang menyebutnya dengan nama Cina Duri. Ya, jadi Cina Duri ini dulunya pohon besar, sekarang dikutuk menurut cerita rakyat itu tidak sampai 1 meter lagi tingginya. Dulu pohon ini adalah pohon besar-besar ya di pas tengah-tengah masjid itu. Sebelum dikaca, masyarakat setempat itu kalau datang sholat Jumat biasanya diambil, dibawa pisau kemudian diambil kulit-kulit dari kayu itu dijadikan jimat katanya atau apalah menurut kepercayaan orang-orang di waktu itu. Sekarang sudah dikaca. Jadi orang-orang tidak bebas lagi mengambil kayu yang berada di dalam masjid Jami Palopo ini. Ya, jadi letaknya juga ada di tengah-tengah kota ya, tidak jauh dari kota kantor balai kota atau wali kota Palopo dan juga bersebelahan dengan hotel Bapak Ibu, Hotel Platinum. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau sholat di sana boleh di waktu sholat silakan datang saja berkunjung. Ya, baik dari Masjid Jami ini kita akan langsung mengunjungi Istana Datu Luwu. Ya, tidak jauh dari situ juga. Ya, jadi raja dulu disebut dengan Datu. Jadi seperti yang kita tahu bahwa ada 3 kerajaan besar dulu di Sulawesi Selatan. Ya, kalau menurut kisahnya itu adalah kerajaan Luwu yang terbesar, kemudian kerajaan Goa, dan yang ketiga itu adalah kerajaan Bone. Ya, jadi seperti inilah penampakan dari kerajaan Luwu ya dulu. Jadi kebanyakan di Sulawesi Selatan itu adalah rumah panggung ya, seperti inilah rumah panggung atau juga pernah dijadikan sebagai kerajaan. Kalau di Jawa atau mungkin di pulau-pulau lain itu kerajaan-kerajaannya itu kebanyakan adalah candi. Ya. Jadi kerajaan Luwu ini juga dikenal dengan cerita Lagaligo ya. Ya, ini ada gambar badik. Nah, ini adalah filosofinya sebetulnya diambil juga dari Sulawesi Selatan, badik atau bahasa Paloponya, bahasa Eropanya kawali. Jadi menurut orang tua dahulu, seorang laki-laki itu nanti dikatakan laki-laki kalau mempunyai 3 ujung. Ya, jadi 3 ujung itu yang dimaksud adalah yang pertama itu adalah ujung lidah, itu baru dikatakan laki-laki ada. Kalau memenuhi 3 syarat ini, mempunyai 3 ujung. Yang pertama itu adalah ujung lidah. Ujung lidah ini untuk negosiasi atau berbicara, berdiskusi dengan baik. Ketika lawan bicara sudah tidak bisa bernegosiasi, tidak bisa diajak bicara, maka dipakailah ujung yang kedua. Nah, ujung yang dimaksud itu adalah ujung badik atau ujung kawali atau pisau yang seperti kita lihat di gambar tersebut. Ya, jadi untuk menyatukannya kembali ya, supaya tidak berselisih lagi, maka dipakailah ujung yang ketiga
Sayangnya ilmu saya baru sampai level 2 ya, belum bisa menjelaskan ujung yang ketiga ini. Nanti kalau lebih jelasnya mungkin nanti Pak Saiful akan menjelaskan filosofi ujung yang ketiga ini. Ya, jadi kalau mendengar ya kerajaan Luwu, biasanya orang-orang akan bertanya Luwu itu dengan Luwuk. Ya, jadi kalau Luwuk itu pakai K itu berada di Banggai ya. Kalau ini adalah Luwu. Luwu ini salah satu kabupaten kota terbesar dulu ya. Sekarang terbagi menjadi 4 kabupaten kota. Yang pertama itu adalah Luwu Selatan, ibu kotanya Belopa. Yang kedua adalah Kota Palopo. Yang ketiga adalah Luwu Timur. Kemudian Luwu Utara. Ya, Luwu Utara Masamba ya. Ya, jadi sekarang ada 4 kabupaten kota di Luwu ini. Di Luwu ini juga terkenal dengan ceritanya Ilagaligo. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar Lagaligo ya. Ya, jadi Lagaligo ini kalau di Indonesia sendiri, bahkan di Sulawesi Selatan sendiri masih banyak yang tidak tahu. Kami pernah coba menanyakan Lagaligo kepada anak-anak atau orang banyak. Kamu pernah dengar Lagaligo? Katanya, ya, tapi dia kurang paham ceritanya. Tapi kalau kami menanyakan, kamu pernah dengar Mahabharata? Mereka semua akan menjawab, wah, iya tahu Mahabharata. Ya, ternyata orang kita, khususnya di Sulawesi Selatan sendiri, lebih banyak tahu tentang dunia luar daripada di daerahnya sendiri. Ya, jadi Lagaligo ini adalah cerita terpanjang di seluruh dunia. Itu sudah ditulis kembali dan diartikan. Itu beberapa persepsi karena tergantung sejarawan atau budayawan yang mengartikan buku itu. Ya, jadi kalau di Belanda ya, di Belanda di Amerika itu pernah pernah ditampilkan teaternya ya, teater budaya. Dan terakhir saya dengar pernah juga di Jakarta, pernah di Jakarta ditampilkan teater dari Ilagaligo ini. Oke, baik Bapak Ibu, bagaimana? Ada pertanyaan mungkin sebelum kami lanjut? Masih ada cerita-cerita ya? Ya. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Kalau tidak ada saya akan lanjut menjelaskan lagi. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akan langsung menuju ke Museum Batara Guru. Ya, jadi Museum Batara Guru ini bisa dibilang bangunan Belanda juga ya. Ya, lebih modern sedikit dari rumah adat tadi atau istana tadi. Di dalam ini tentu menyimpan barang-barang pusaka seperti keris, badik, payung, karena ciri khasnya kerajaan Luwu itu adalah payung dari Luwu. Jadi mengayomi gambar payung. Ya, jadi barang-barang peninggalan sejarah dan budaya di Luwu atau di Palopo banyak disimpan di sini. Jadi setiap hari tempat ini buka ya, buka kecuali hari libur. Ya, jadi pengunjung bisa masuk ke dalam melihat-lihat. Biasanya kita harus meminta izin dulu ke penjaga museum, karena ada yang ditugaskan juga untuk menjaga museum. Ya, jadi namanya Museum Batara Guru. Batara Guru ini ya diambil namanya dari cerita Lagaligo yang konon katanya adalah orang yang pertama mendiami negeri Luwu sana. Jadi menurut kisah Lagaligo ini, Batara Guru ini turun dari langit dulu, ketemu dengan Wenyi Nyili dari laut, dasar laut, ketemu lagi di bumi, menikah, lahirlah kerajaan Luwu, kemudian lahirlah Saweri Gading. Saweri Gading lah yang banyak diceritakan di kisah Lagaligo ini, ya putra mahkota atau pangeran, namun tidak sempat menjadi raja karena beliau pergi merantau. Ya, kalau Bapak Ibu kemarin atau pernah mendengar kapal Finisi, kalau di Lagaligo itu diceritakan tentang asal muasal dari kapal Finisi. Jadi konon kabarnya kapal Finisi waktu dibuat itu dulu, ya ini beberapa persepsi juga ya, beberapa literatur yang menceritakan tentang kisah Lagaligo. Saya akan memilih-milih saja karena waktu kita terbatas. Jadi waktu itu Saweri Gading punya saudari kembar namanya Tenri Abeng.
Ya, kalau Bapak Ibu pernah mendengar Tandri Abeng, kalau Tandri biasanya laki-laki, kalau ini Tandri Abeng perempuan. Saweri Gading ini punya saudari perempuan. Ya, jadi konon kabarnya beliau dipisahkan di masa kecil, besar mereka ketemu, Saweri Gading ini jatuh cinta. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah sampai ke Jawa Barat di Gunung Tangkuban Parahu, itu kurang lebih sama ceritanya. Kalau di Tangkuban Parahu itu jatuh cinta kepada ibu kandungnya ya. Kalau ini jatuh cinta kepada adik kandungnya sendiri. Jadi Tandri Abeng ini memberikan solusi, Daeng pergilah ke negeri Cina sana. Di negeri Cina sana Kak Daeng akan ketemu dengan perempuan yang cantiknya, yang putihnya seperti saya. Ya, jadi negeri Cina. Negeri Cina yang dimaksud di sini beberapa sejarawan atau budayawan masih ada perbedaan. Sebagian budayawan atau sejarawan berpendapat negeri Cina yang dimaksud adalah di Cina Tiongkok, Cina daratan. Sebagian budayawan atau sejarawan menafsirkan bahwa Cina yang dimaksud ini ada di Kabupaten Bone. Ada satu kampung di Kabupaten Bone namanya Kampung Cina. Ya, jadi Saweri Gading ini mengikuti isyarat dari Tandri Abeng dengan terpaksa dia membuat kapal yang sangat besar namanya kapal Pinisi. Jadi konon kabarnya kapal Pinisi waktu dibuat pohonnya itu sangat besar. Ya, ada yang bilang itu adalah rajanya pohon. Pohon itu beberapa hari ditebang tidak tumbang. Ya, jadi konon kabarnya yang menebang itu, ini ada persepsi lainnya, ada beberapa persepsi. Konon yang menebang itu adalah bisu. Ya, jadi bisu itu adalah seorang laki-laki yang seperti perempuan ya. Ya, jadi menurut cerita rakyat, waktu pohon itu tumbang itu sampai ke Sulawesi Tenggara ranting-rantingnya. Itulah yang dibuat kapal Pinisi, pergilah ya berlayar menemui perempuan yang bernama Wecudai. Menikahlah ya, lahirlah salah satu putranya namanya Ilagaligo. Ilagaligo inilah yang kemudian diambil namanya menjadi judul buku, karena Lagaligo ini suka menulis atau sastrawan, jadi suka menulis. Dia menulis cerita-cerita atau yang dialami ke dalam buku di dalam huruf lontara. Ya, kalau di Jawa mungkin Ono Coroko ya atau Hana Caraka. Kalau di sini huruf lontara namanya Kagang apa Bampa Cajan Cata dan Ra Yara Lawa Saha. Ya, alhamdulillah masih hafal ya pelajaran SD SMP. Ya, huruf lontara. Dia menulisnya itu di daun lontar ya. Ya, menulisnya karena waktu itu belum ada kertas. Kemudian tulisan itu diambil oleh Belanda, dibawa ke Leiden University. Ya, pernah pemerintah Sulawesi Selatan meminta naskah itu dikembalikan, namun mereka tidak menolak, tapi mereka hanya memberikan gambaran. Silahkan diambil, tapi apakah bisa menjamin Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, barang bersejarah ini akan awet, akan disimpan dengan baik. Ya, makanya masih disimpan di Leiden ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ada yang ke Belanda di Leiden. Di sana di perpustakaan Leiden University itu ada di bawah tanah ya, disimpan di dalam situ. Ya, lanjut cerita. Saweri Gading ini ya terus berkelana, kemudian sempat berjanji. Ya, jadi katanya saya bersumpah tidak akan pergi, tidak akan kembali lagi ke negeri Luwu ini, karena Saweri Gading ini merasa kecewa karena tidak bisa menikahi Tandri Abeng. Pergilah ya berlayar. Beberapa tempat disinggahi termasuk di Singapura atau Singapore. Itulah sebabnya ada literasi yang mengatakan bahwa Singapura atau Singapore itu berasal dari bahasa Bugis atau bahasa Luwu, karena Saweri Gading pernah singgah di sana. Konon kabarnya kalau Saweri Gading itu marah seperti di film Indonesia ya, keluar ada kucingnya. Ya. Jadi Saweri Gading sampai di Singapura. Ya, jadi kalau orang Bugis mengartikan Singapore itu dari kata singa ya, singa lion. Pore itu artinya kuat, jadi singa yang kuat. Nah, kemudian terus berlayar lagi sampailah ya di negeri jiran Malaysia, di Kelantan. Di sana Saweri Gading lebih dikenal dengan Suwira Gading. Ya, Saweri Gading pergi ke negeri Cina, menikahlah ia dengan putri raja yang bernama Wecudai. Ya, jadi Wecudai ini konon kabarnya tidak menikah. Ya, dia menjadi asal muasal dari Bisu.
Ya, kalau Bapak Ibu pernah mengenal yang namanya bisu ya, pernah mendengar. Bisu ini adalah laki-laki yang seperti perempuan. Ya, kami biasanya menjelaskan kepada wisatawan bahwa di Sulawesi Selatan ini kami mengakui ada 5 jenis kelamin. Kalau di KTP betul ada 2, tapi di Sulawesi Selatan, khususnya orang Bugis Makassar, kami mengakui ada 5 jenis kelamin. Yang pertama itu baine, seperti yang kita pelajari tadi ya, kosakata. Baine itu artinya perempuan, seperti Bapuni ya, itu contohnya Bapuni. Kemudian ada muane atau burakne, itu contohnya saya, laki-laki. Kemudian juga ada namanya calabai. Calabai itu laki-laki seperti perempuan atau banci. Ya, kemudian calalai. Calalai itu perempuan yang seperti laki-laki atau biasa disebut dengan tomboy. Jenis kelamin yang kelima ini biasa disebut dengan bisu. Bisu dikatakan jenis kelamin menurut orang bisu sendiri bahwa mereka ini tidak calabai. Karena calabai itu masih suka kepada sesama jenisnya atau lawan jenisnya. Kalau bisu adalah orang suci yang tidak boleh suka atau tidak boleh berhubungan badan dengan laki-laki ataupun dengan perempuan. Dari kalangan bisu juga ada yang perempuan juga, tapi tidak menampakkan diri seperti laki-laki. Ada yang mau ditanyakan mungkin ya? Bagaimana? Ya. Ya, kembali ke host dulu. Kalau tidak ada, saya akan lanjut lagi. Masih ada sedikit lagi pemaparan. Halo. Halo, iya. Bagaimana mungkin ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Sepertinya belum ada nih teman-teman. Oke. Ya, sepertinya sudah asik semua ya. Baik. Ya. Jadi setelah mengunjungi masjid, istana Datu, kemudian juga museum, Bapak Ibu akan makan malam di hotel nanti ya. Biar Bapak Ibu tidak terlalu capek, Bapak Ibu akan makan malam di hotel di tempat Bapak Ibu menginap. Ya, di Platinum Hotel. Oke, kita langsung ke hotel. Ya. Di hotel Bapak Ibu akan beristirahat di sini 1 malam. Nanti pukul 7 sampai pukul 9 malam ya. Bapak Ibu silakan ke restoran untuk makan malam. Ya, setelah makan malam silakan Bapak Ibu beristirahat karena besok pagi kami akan jemput Bapak Ibu menuju ke tempat oleh-oleh dulu. Setelah oleh-oleh baru Bapak Ibu akan kami antar menuju ke Bandara Internasional Bandara Bua ya, Bandara Ilagaligo. Oke, baik Bapak Ibu, selamat beristirahat. Oke, host, kita kembali ke PPT, oleh-oleh khas Eropa. Nah, sebelum oleh-oleh mungkin akan menjelaskan sedikit tentang makanan populer di Eropa. Dan lihat dulu makanan populer di Eropa di slide. Ya, tadi gambarnya kurang nampak ya. Ya, jadi tadi gambarnya kurang nampak. Nah, kita lihat dulu. Nah, inilah makanan khas di Eropa, Enrekang Toraja Palopo. Ya, nasu cemba Enrekang. Nah, nasu cemba ini seperti yang disampaikan Pak Didi ya, Pak Didi tadi juga beliau juga keturunan Eropa dari Enrekang, nasu cemba. Biasanya dari sapi yang mirip-mirip konro kalau di Makassar. Kemudian di bawahnya itu ada kapurung papeda atau bahan bakunya itu adalah sagu dan sayur-sayuran. Kemudian yang ketiga itu adalah papiong ayam yang Bapak Ibu sudah menikmatinya di Tanah Toraja, kemudian dengan cilinya, cili Toraja ya, paprika yang bentuknya seperti tomat. Kemudian yang di bawahnya itu adalah paco ikan, yang seperti sashimi ya, bikin menelan air liur ini. Ya, jadi itu sepintas tadi makanan. Oke, baik, kita kembali. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabar hari ini dari hotel? Ya, mundur ke slide sebelumnya. Ya, silakan mundur ke slide sebelumnya. Baik Bapak Ibu, dari hotel kita akan menuju ke tempat oleh-oleh ya. Silakan dicek dan recheck dulu barang-barang yang sampai dan tertinggal karena kita tidak akan kembali ke hotel dalam waktu dekat. Baik, kita akan ke pasar ya. Pasar di sana nanti Bapak Ibu silakan memilih oleh-oleh untuk dibawa pulang untuk keluarga ataupun teman-teman. Kalau di Eropa sendiri oleh-oleh khasnya itu ada beberapa ya, hanya beberapa yang kami tampilkan. Ini kan kita tur virtual, namun oleh-olehnya itu adalah aktual.
Jika Bapak Ibu ingin memesan oleh-oleh, itu bisa menghubungi pihak Aturin. Nanti kami akan antar ke tempat Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah kue kering ya, bagea, gambung, dan tori. Ya. Jadi bagea ini yang agak merah-merah coklat, agak coklat itu, ya, yang banyak bintik-bintik, itu disebut bagea. Itu bahan bakunya dari sagu dan gula merah. Kemudian yang agak bulat-bulat, agak putih kekuningan, ya itu namanya gambung. Di tengahnya itu isinya itu ada kelapa dan gula merah. Ya, kalau yang ketiga yang lonjong, ada wijen-wijennya, itu namanya tori. Tapi kalau di Enrekang, namanya tek-tekan. Ya, agak beda nama tapi sama ya. Sama kuenya tek-tekan. Itulah yang di dalam lagu tadi. Depa tori. Nah, itulah yang masuk di dalam lagu. Kemudian kopi Toraja. Kopi Toraja, Bapak Ibu yang belum paham mungkin, siapa tahu mau belikan suaminya. Ya, jadi kopi Toraja itu ada beberapa jenis ya. Jadi tergantung juga dari ketinggian. Ada Arabica dan Robusta. Ya. Jadi Arabica dan Robusta harganya beda dan rasanya aromanya juga berbeda. Kalau yang sudah paham kopi pasti sudah tahu. Kemudian ada keripik dangke. Nah, kita lihat yang dibungkus plastik itu adalah keripik dangke. Keripik dangke ini bahan bakunya dari fermentasi susu sapi. Ya, ini. Jadi rasanya itu seperti susu sapi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pernah makan susu sapi, ya rasanya kurang lebih seperti keripik dangke ini. Kemudian berikutnya adalah tenun Toraja. Ya. Jadi di tanah Toraja itu terkenal juga dengan tenunnya. Jadi pernah salah seorang wisatawan itu bertanya harganya itu ada yang sampai 300.000, 600.000, bahkan bisa sampai jutaan harganya. Jadi wisatawan itu bertanya, kenapa sangat mahal? Ya, membuatnya juga memang agak susah. Satu kain tenun itu bisa dibuat berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Dan ya kualitasnya juga memang sangat bagus, dan itulah sebabnya kenapa kain tenun atau bisa juga sarung Toraja itu sangat mahal. Ya, misalnya Bapak Ibu berkenan, silakan nanti menghubungi Aturin ya untuk memesan oleh-oleh. Apakah itu bagea, gambung, atau kopi Toraja, keripik dangke, ataupun tenun Toraja. Sebetulnya masih banyak lagi oleh-oleh yang ada di Sulawesi Selatan, hanya ini saja yang kami tampilkan karena kita juga dibatasi oleh waktu. Baik, next. Oke, jadi kita langsung menuju ke bandara ya, Bandara Bua atau Bandara Ilaga Ligo. Ya, jadi kami ingin mengucapkan kure semangat terima kasih telah mempercayakan perjalanan Bapak Ibu bersama Aturin Tour and Travel. Ya, kami juga memohon maaf kalau kami punya servis ada yang kurang baik, ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati. Mohon kiranya Bapak Ibu memaafkan. Tidak ada yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu selain doa saja, semoga Bapak Ibu sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan pandemi segera berakhir, dan kita bisa jalan-jalan secara sebenarnya, realnya bukan virtual lagi. Namun jika Bapak Ibu masih ingin tur lagi, ingin menjelajahi tempat-tempat lain, silakan menghubungi pihak Aturin. Oke, baik, kita sudah berada di Bandara Bua. Bandara Bua ini sebetulnya berada di Kabupaten Luwu, ya, bukan di Palopo ya, tapi dekat juga. Dari hotel itu perjalanan hanya kurang lebih 20 sampai 30 menitan ya menuju ke sana kalau tidak ada hambatan menuju ke bandara. Ya, inilah bandara, pesawatnya sejenis ATR, tidak terlalu besar ya, muat beberapa orang. Bapak Ibu akan transit di Kota Makassar sebelum melanjutkan perjalanan ke kota ibu Bapak Ibu masing-masing. Jadi jangan lupa selalu cek dan recheck barang-barang bawaan, jangan sampai ada yang tertinggal. Ya, untuk menutup perjumpaan kita, saya akan berpantun. Ya. Jadi laju-laju perahu laju sampai ke Suramadu, biar lupa kain dan baju, jangan lupa pada diriku. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengah ada burung irian, burung Sulawesi.
Sekian, terima kasih. Kure Sumanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Oke, terima kasih Bang Mursid ya. Kure semangat ya. Oke, teman-teman yang ada di sini yang mau bertanya boleh silahkan untuk kirimkan di kolom chat ataupun mau bertanya secara langsung silahkan resen aja, nanti saya akan persilahkan. Terima kasih Bang Mursid, keren banget tur kita malam hari ini ya. Oke deh, Bang Mursid, saya mau tanya nih, kira-kira kalau misalkan kita tur ini secara langsung, secara live ya, secara aslinya gitu, kira-kira teman-teman butuh budget berapa sih disiapin untuk tur ini? Ya, oke, baik. Jadi kalau biasanya kami ya, etika bisnis itu biasanya guide itu tidak boleh menyampaikan ya, karena itu biasanya kembali ke travel. Tapi karena ini sifatnya aturan yang bertanya, jadi harga itu tergantung juga ya, tergantung hotel, tergantung jenis kendaraan, tergantung beberapa hari. Yaitu itu biasanya kalau grup itu bisa dari harga 1,5 juta, 2 juta sampai 3 juta, tergantung hotel juga. Jadi kalau semakin banyak grup pasti harganya juga akan semakin berkurang. Ya, itu untuk harga, Mbak. Oke, baik. Ini ada yang bertanya dari Mas Adnan ya. Saya bacakan ya. Siap. Oke, Mas Adnan bertanya. Oke, ini ada yang raise hand juga, sebentar ya. Oke, Mas Adnan bertanya, untuk makanan di Eropa biasanya budget berapa, Pak? Ya, kalau budget makan di Eropa itu, kalau untuk grup biasanya minimal 65, 75. Hanya di Pare-Pare saja itu yang agak tinggi budgetnya, biasanya minimal 85.000, bahkan bisa sampai 100.000 per pax. Kalau di Eropa 65.000 itu biasanya kalau untuk grup itu sudah masuk 65, 75. Ya, tergantung menu juga. Tapi standarnya itu 65 biasanya. 65, 75. Oke, baik, terima kasih. Ini ada yang raise hand, saya persilahkan sebentar ya. Ya. Oke, halo Bapak. Halo. Iya, Bapak raise hand. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih Mbak Poni. Bang Mursid ini mau nanya saya nih, Bang. Silakan, Pak. Ya, saya hanya kepingin tahu aja ini. Kayaknya di Toraja ini kan yang pertama saya lihat ini kan di atapnya itu ada ayam itu ya. Nah, mungkin ada kenapa ayam itu satu. Yang kedua, kita lihat di rumah Toraja kayak begini itu biasanya banyak tanduk-tanduk sapi. Dasarnya kerbau, apa Pak. ini? Kerbau ya. Ya, sampai ke 7 tuh, sampai berapa puluh tuh di sini. Nah, ini maksudnya dan historikalnya ini apa ini, Pak? Oke, baik, Pak Sekul. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih sudah mau join bersama kami sampai jam segini. Jadi kalau untuk itu sebetulnya saya kurang berkenan untuk menjawab karena besok akan dijelaskan tentang Tanah Toraja. Tapi tidak apa-apa, saya jelaskan sedikit ya karena menghargai penanya. Jadi untuk lebih jelasnya besok ya, besok di jam yang sama akan membahas banyak atau membahas Toraja secara detail. Ya, jadi ayam itu ada beberapa persepsi ya menurut orang lokal. Ayam itu banyak gambarannya. Nah, salah satunya ayam itu sebagai simbol malaikat atau yang mengintai aktivitas manusia, apakah manusia itu berbuat baik atau berbuat tidak baik. Ayam juga itu ada yang menyampaikan simbolnya adalah pemimpin ya, ayam jantan ya, pemimpin ya, dan menyelesaikan masalah. Dahulu di Tanah Toraja itu kalau misalnya dua orang berselisih, biasanya ayam dipakai untuk menyelesaikan masalah, diadu ayamnya. Yang menang, nah itulah yang menang, masalah terselesaikan.
Kemudian tanduk kerbau itu adalah persembahan ya, persembahan. Jadi salah satu ritual. Itu lebih jelasnya besok saja ya untuk Bapak Ibu. Jadi ya semoga saja tidak puas malam ini supaya bisa mengikuti terus, khususnya besok malam akan mengupas tuntas tentang Tanah Toraja. Jadi yang jelas tanduk kerbau itu adalah persembahan yang disembelih untuk upacara adat. Ya itu saja, terima kasih. Oke, makasih Bang Mursid. Mungkin ada lagi? Baik, ada. Ini ada Pak Sarira ya. Saya akan persilahkan Pak Sarira untuk di-unmute dulu. Oke. Silakan. Baik, Suhu. selamat malam. Selamat malam. Boleh izin share screen-nya di stop dulu biar kita bisa saling menatap. Oke, ya. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Pak Med. Lagi di hotel kayaknya nih. Tidak juga Pak. Saya berpantun dulu. Di sana on, di sini on. Mari sama-sama on. Keren. Di sana online, di sini online, sama-sama online. Ya, izin tadi bagus sekali prosesnya. Tapi saya lihat tadi disambutnya di Hotel Misliana, tapi nginapnya di Heritage. Heritage, iya betul. Spesial banget tuh Toraja punya kebanyakan. Ya, nginapnya di Heritage, tapi disambutnya di Misliana, itu luar biasa itu. Bisa dikasih tahu rahasianya gimana, triknya itu. Dan kira-kira makan biaya apa atau kerjasamanya gimana itu Pak? Ya. Sambutannya kita tadi itu di Hotel Misliana. Tapi kayak ini saya ingat waktu SBY katanya disambut di Heritage, tapi kok nginapnya di Misliana. Nah kalau ini disambutnya di Misliana, tapi nginapnya di Heritage. Ini trik atau memang extra care atau apa nih? Terima kasih. Ya baik. Jadi kalau ilmu yang saya dapat dari seorang guide itu tidak boleh mengatakan tidak tahu, malah akan berbohong demi kebaikan. Kalau saya di situasi itu, saya akan menjawab seperti ini. Bahwa Bapak Ibu akan menginap di 2 hotel karena penuh, karena Toraja memang ini sangat ramai wisatawan. Jadi Bapak Ibu sebagian akan menginap di Misliana Hotel, sebagian akan menginap di Heritage Hotel. Ya, tapi kalau alasan realnya sebetulnya, karena tempo hari diminta untuk ada video juga supaya para peserta atau viewer itu tidak bosan. Nah, karena saya tidak ada video tentang sambutan welcome dance di Heritage Hotel, makanya saya ngambil di Misliana Hotel. Tapi terima kasih banyak, itu masukan juga buat kami, buat saya pribadi dan aturin supaya nanti next virtual tour itu harus sesuai. Terima kasih Pak Med. No. Ya next mungkin. Saya pikir itu, saya langsung ingat waktu SBY berkunjung dulu. Jadi saya pikir ini aturin ini ada spesial triknya dalam menarik perhatian gitu. Jadi orang pikirnya nginapnya di Misliana, tapi ternyata tamunya diamankan di Heritage. Saya langsung ingat SBY berkunjung. Jadi itu kita ngumpulnya di Heritage. Tahu-tahunya ada kamar spesialnya di apalagi di Misliana kan. Itu yang saya terkesan di situ. Jadi saya amati dari details presentasinya, itu yang khas saya lihat. Begitu, Bapak Mursid. Thank you, bagus. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, saya balik ke hoax lagi. Guru Sumanga. Pore. Oke, ini ada yang bertanya, ada yang raise hand untuk Pak Muhammad Saiful. Oke. Terima kasih Mbak. Izin bertanya. Ya, untuk Bang Mursid, ini brother saya Mbak ini. Kebetulan saya untuk semester ini mengajar di Universitas Muhammadiyah Makassar. Ada 3 universitas, makanya Bang Mursid, mahasiswa saya ada join dari UKI Toraja, dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Kebetulan semester ini saya mengajarkan intercultural communication. Jadi nanti kami akan touring ke Toraja
untuk khusus meneliti verbal communication interaction dan non-verbal communication interaction begitu ya. Jadi sebenarnya untuk sikap guide begitu ya, mungkin sedikit bisa dideskripsikan kepada mahasiswa-mahasiswa ini yang join sekarang ini sudah hampir 40-an lebih yang join ini. Mungkin bisa diberikan gambaran verbal communication interaction yang seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang guide, dan kalau dia memiliki non-verbal communication interaction itu yang harus seperti apa. Thank you, Mbak. Ya, terima kasih my brother. Ya, brotherku Saiful ya. Jadi communication ya. Kalau kita atur, tentu kita harus bisa menguasai bahasa-bahasa lokal, walaupun kita tidak mungkin agak kaku untuk menyampaikannya, tapi paling tidak kita bisa memahami bahasa-bahasa lokal. Ya, jadi seperti kure sumanga. Kure sumanga itu kalau di Tanah Toraja kan artinya terima kasih. Namun kalau di orang Bugis atau orang Palopo, kure sumanga itu artinya berbeda. Nah, jika bahasa itu kita tidak pahami, namun kita berdiskusi seperti ini, saya tangkap pertanyaannya ya. Mohon dikoreksi nanti kalau misalnya agak beda, karena bukan bidang saya lagi itu, tapi karena ada hubungannya. Iya. Jadi kure sumanga misalnya ya, sama misalnya dengan bahasa Indonesia kita. Ya, jadi kita itu kalau dalam bahasa orang Sulawesi Selatan itu artinya Anda. Namun kalau dalam bahasa Indonesia kita itu you and me, kamu dengan saya. Ya, ketika orang menyampaikan kita, misalnya Mbak Poni itu ke Makassar. Ya, ke Makassar, kemudian ketemu dengan orang Makassar. Ya, misalnya ketemu dengan Daeng atau laki-laki Makassar, itu ditanya Mbak Poni, Mbak, kita nginap di mana? Kemungkinan Mbak Poni akan berpendapat, wah, orang ini tidak sopan karena nanya kita berdua nginap di mana, padahal maksudnya adalah Anda atau panjenengan nginap di mana. Ya, itulah pentingnya berbahasa, seperti halnya yang disampaikan oleh salah satu tokoh dari Afrika ya, Afrika mengatakan knowledge is the best weapon to change the world. Jadi ilmu pengetahuan termasuk bahasa, jika kita bisa menguasainya, maka dunia ini akan sangat mudah dan bisa kita kendalikan. Misalnya kita bisa bahasa Toraja, bisa bahasa Bugis, bisa bahasa Konjo, bisa bahasa Makassar. Karena etnis besar yang ada di sini, Bugis, Makassar, Toraja, itu masih ada sub-sub etnisnya. Ya, sub-sub etnisnya. Jadi bahasanya akan berbeda seperti yang kami jelaskan tadi di Enrekang sendiri. Di Enrekang itu ada 3 jenis, 3 kosakata, itu baru satu kata ya, 3 kosakata yang berarti tidak. Yang pertama itu adalah tae, yang kedua itu adalah eda, yang ketiga itu adalah njo'o. Itu semuanya berarti tidak. Ya, itu saja mungkin ya. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Saya kembalikan ke host. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita akan ada kuis. Jadi nanti akan di-share kuisnya di kolom chat, nanti boleh dicek ya. Kuisnya menggunakan platform Quizizz. Ini kuis games berhadiah. Oke, ini ada beberapa panduannya ya teman-teman. Nanti diklik aja link yang dibagikan oleh Aturin. Nanti untuk isi namanya dimohon untuk isi nama lengkap sesuai nama real ya, jangan nama artis atau nama benda, tapi nama aslinya. Karena kan ini menatau kan teman-teman di sini jadi pemenangnya. Akan dipilih juga satu pemenang. Boleh bantu untuk share linknya ya. Pemenang akan diambil dengan akumulasi jawaban benar terbanyak dan waktu menjawab tercepat. Oke, sudah linknya teman-teman boleh silahkan diklik. Sambil kita menunggu
Ayo teman-teman yang belum join, silahkan join. Kita akan mulai sebentar lagi ya. Mulai teman-teman semuanya. Oke, selamat pada Mas Andi. Mas Andi mungkin boleh tolong tulis. Iya, Mbak. Oke. Jadi di sini untuk pemenangnya boleh di screenshot ya. Ini ada kirim pesan WhatsApp ke nomor ini. Oke, boleh di screenshot ya. Oke, sorry Mbak Andi Sufreniwati. Oke, maaf. Saya salah gender. Sorry ya. Iya, baik. Oke deh, teman-teman semuanya. Tidak terasa sudah hampir 2 jam Bang Mursid menemani kita di malam hari ini. Tapi jangan lupa kita selalu disifatan dengan tema budaya kematian suku Toraja di jam yang sama, di jam 7 WIB yang akan dipandu oleh Mas Adil. Oke deh, saya akan ke Bang Mursid dulu nih untuk closing statement. Silakan Bang Mursid.
Oke, baik. Mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu dulu sebelum saya menyampaikan closing statement. Foto-foto dulu. Oke, baik. Dulu. Ya, sebelum foto-foto dulu kata. Ya, sebelum close. Mumpung masih banyak pesertanya. Ya, silakan foto-foto dulu katanya. Nggak apa-apa, Pak Mursid, boleh mungkin patah dua patah aja nggak apa-apa. Oke, baik. Bismillah. Jadi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Aturin yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Kami sadar bahwa pandemi ini kita tidak banyak bisa melangkah, namun kegiatan ini, acara ini sangat bermanfaat sekali buat saya pribadi dan buat yang mungkin belum pernah ke Tanah Toraja atau kangen liburan. Jadi semoga acara-acara seperti ini bisa terus ada, dan terima kasih juga kepada Pak Saiful yang memberikan saya kesempatan untuk jadi pembicara atau pemandu pada kesempatan ini. Ya, doa kita bersama semoga pandemi segera usai dan kita semua sehat-sehat dan banyak rezeki supaya kita bisa atur secara aktual. Terima kasih, kembali ke host. Silakan Mbak Poni. Terima kasih, Pak Mursid. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke sesi foto bersama. Teman-teman yang berkenan untuk menyalakan videonya untuk on cam, boleh silakan on cam ya. Oke, teman-teman, boleh rapi-rapi dulu kita. Mbak Poni, boleh saya potong dulu sedikit? Oh, boleh, silakan. Ya, jadi sambil ini mempersiapkan kameranya ya. Ini ada teman-teman yang nanya, misalnya kalau pihak Aturin boleh enggak misalnya kira-kira memfasilitasi kalau misalnya ada pelatihan-pelatihan seperti ini. Tadi ada yang sempat nanya sebelum ini, kan saya share link dan foto. Ada yang nanya, boleh enggak pihak Aturin misalnya sharing bagaimana caranya atau membuat seperti ini. Maksudnya sharing, buat pelatihan virtual traveling mungkin ya? Semacam pelatihan membuat virtual tour seperti ini, apa-apanya yang perlu dipersiapkan, kira-kira. Oh ya, mungkin Poni mungkin saya bantu ya jawab. Oke, terima kasih pertanyaannya, Bang Mursid. Ini kebetulan saya Oka ya dari Aturin. Jadi apabila memang Bapak Ibu tertarik untuk melakukan kegiatan virtual traveling ataupun kegiatan pelatihan virtual traveling, nanti bisa kontak kami ya di email kami di info@aturin.com. Nah, itu tertera di ini. Jadi kami sangat terbuka ya untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang memang tertarik untuk kegiatan virtual traveling ya, seperti itu. Mungkin itu bisa menjawab ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Oka. Oke, nanti bisa dikontak ya di layar ini. Oke, sudah siap semuanya? Kita akan Oke, silakan Mas Oka. Oke, baik. Saya ada 3 kali ya untuk berfotonya. Silakan. Yang pertama, silakan berpose. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Oke, the last. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kembali ke Poni. Terima kasih. Terima kasih Mas Oka. Baik semuanya, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ya. Kita akan berpisah di sini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah gabung pada malam hari ini. Kekurangan dan kesalahan, sampai bertemu di virtual traveling lainnya, dan jangan lupa besok masih ada virtual traveling ya, silahkan dicek juga untuk dari Instagramnya Aturin. Kalau begitu saya pengen undur diri, selamat malam semuanya, Kure semangat. Apa yang kamu ingat dari liburan terakhirmu? Kamu yang tidak tahu ingin pergi kemana? Atau mungkin cuma mengunjungi tempat wisata yang umum? Bahkan kamu juga mengambil foto di tempat yang sama seperti kebanyakan orang. Karena kurang maksimal dalam merencanakan perjalanan membuat kamu menemui tempat
tempat wisata belum buka. Harga tiket lebih mahal dari info yang didapat. Jalanan tidak mulus, jarak antar wisata terlalu jauh sehingga sampai di wisata tujuan sudah gelap. Padahal masih banyak tempat wisata lain yang indah dan menarik di sepanjang perjalanan. Kamu ingin mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari liburanmu kemarin? Dengan Aturin, kamu bisa mendapatkan rekomendasi perjalanan sesuai budget dan kategori yang kamu sukai dengan mudah. Kamu dapat menemukan ribuan referensi rencana perjalanan dari traveler lainnya. Pilih dan edit rencana perjalanan yang kamu suka. Atau kamu dapat membuat rencana perjalanan sendiri secara praktis sesuai keinginanmu. Dan kamu juga akan mendapatkan informasi detail mengenai objek wisata di sini untuk melengkapi perjalananmu. Jangan lupa, bagikan rencana perjalananmu dan buat orang lain mengikuti jejak langkahmu. Agar banyak orang yang terbantu dalam merencanakan perjalanannya dan memiliki pengalaman juga kenangan yang tak terlupakan. Mau liburan? Pakai Aturin, dibikin gampang aja.